Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Malam itu langit Gunung Gede tampak gelap tanpa bintang. Kabut turun perlahan menyelimuti hutan lebat yang menjulang tinggi. 5 pendaki muda, Adi, Rina, Bayu, Sari, dan Doni, memulai perjalanan mereka ke puncak. Tak menyadari bahwa ini bisa menjadi perjalanan terakhir bagi mereka. Mereka adalah kelompok sahabat yang sudah lama merencanakan pendakian ini. Namun di balik semangat dan tawa mereka, ada satu hal yang mereka bayangkan. Gunung Gede bukan sekadar gunung biasa yang memiliki penjaga yang tak terlihat. Dan malam itu, mereka telah mengusik sesuatu yang tak seharusnya mereka ganggu. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Meski mereka merasakan udara yang semakin dingin dan hening, suara burung dan hewan hutan yang biasa terdengar kini hilang sama sekali. Saat malam menjelang, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah tanah lapang dekat pos kandang badak. Angin bertiup pelan membawa serta suara aneh. Pulang, pulang. Rina yang sedang memasak mie instan tiba-tiba merasa merinding. Kalian dengar sesuatu? Dengar sesuatu? Tanyanya dengan wajah pucat. Bayu tertawa, paling cuma suara angin. Namun Adi, sang pemimpin kelompok, hanya diam. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Saat semua masuk ke tenda untuk beristirahat, Sari mendengar suara langkah kaki di luar, seperti seseorang sedang berjalan mengelilingi tenda mereka. Namun saat ia mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya mereka melanjutkan pendakian. Namun anehnya, semakin mereka berjalan ke atas, jalur pendakian terasa semakin asing. Seolah-olah mereka memasuki dunia lain. Doni yang berjalan di depan tiba-tiba berteriak, Hei, kalian lihat itu!" Di depan mereka berdiri seorang pria tua mengenakan pakaian lusuh. Ia hanya berdiri diam, tanpa ekspresi, tanpa berkedip. "Tolong, bantu saya turun," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Adi melangkah maju untuk bertanya lebih lanjut, tetapi dalam sekejap mata pria itu lenyap, menghilang begitu saja. Rina mulai panik. "Aku nggak suka ini, kita turun aja yuk." Namun Adi bersikeras melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya mencapai area yang disebut alun-alun Surya Kencana, padang rumput luas yang seharusnya menjadi tempat indah untuk berkemah. Tetapi kali ini tempat itu terasa salah. Kabut turun lebih tebal menutupi pandangan. Bayu yang berjalan paling belakang tiba-tiba menghilang. "Bayu! Bayu!" Mereka berlari ke segala arah memanggil nama sahabat mereka, tapi tak ada jawaban. Sari melihat sesuatu di tengah kabut. Sesosok bayangan hitam berdiri tegak di kejauhan. Sosok itu tinggi, jauh lebih besar dari manusia biasa. Matanya merah menyala dan tubuhnya diselimuti asap pekat. Mereka membeku. Lalu terdengar suara tawa menggelegar menggema di seluruh gunung. Seketika kepala mereka terasa pusing. Dunia berputar. Semua menjadi gelap. Ketika Adi tersadar, ia sudah berada di bawah dikelilingi tim penyelamat. "Mereka mana teman-teman saya?" teriaknya panik. Petugas tim SAR hanya saling berpandangan, wajah mereka penuh kesedihan. "Kami hanya menemukan kamu sendirian," Adi menolak percaya. Namun pencarian berhari-hari tak membuahkan hasil. Rina, Bayu, Doni, dan Sari menghilang tanpa jejak. Hanya satu hal yang ditemukan di atas sana,
tenda mereka masih utuh dengan makanan yang belum sempat dimakan. Sejak saat itu, Gunung Gede menjadi semakin misterius. Pendaki yang melewati alun-alun Surya Kencana sering melaporkan suara bisikan, tawa mengerikan, dan bayangan hitam di dalam kabut. Mereka percaya roh para pendaki yang hilang masih terjebak di sana dalam dimensi yang berbeda. Dan jika kamu mendaki ke sana suatu hari nanti, jangan pernah mengikuti suara yang memanggil namamu, karena mungkin itu bukan suara manusia. Setelah pencarian berhari-hari, tim SAR akhirnya menghentikan misi mereka. Tidak ada jejak Rina, Bayu, Doni, dan Sari. Mereka menghilang seakan ditelan kabut Gunung Gede. Adi, satu-satunya yang selamat, masih terbaring di rumah sakit dengan luka-luka kecil di tubuhnya. Tapi luka fisiknya tak seberapa dibandingkan teror yang terus menghantuinya. Setiap malam dalam tidurnya, ia mendengar bisikan-bisikan yang familiar. "Adi, kenapa kamu meninggalkan kami?" Wajahnya memucat. "Itu suara Rina. Kenapa kamu nggak cari kami?" Bisikan lain datang. Kali ini suara Bayu, penuh amarah. Adi terbangun dengan keringat dingin, matanya liar menatap ruangan gelap di sekitarnya. Namun di pojok ruangan, ia melihat sesuatu bayangan hitam berdiri, tinggi, dengan mata merah menyala. Dan tepat di belakangnya, Rina, Bayu, Doni, dan Sari berdiri dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyum yang mengerikan. Mereka masih di sana. Mereka memanggilnya. Mereka belum pergi. Setelah peristiwa tragis itu, banyak pendaki yang melaporkan kejadian aneh saat mendaki Gunung Gede, terutama di sekitar alun Surya Kencana. Ada yang mengaku melihat sekelompok pendaki berbaju lusuh berjalan tanpa suara di tengah kabut. Namun saat didekati, mereka menghilang begitu saja. Seorang pendaki lain melaporkan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang gadis muda di tengah jalur pendakian. Gadis itu meminta tolong, mengatakan bahwa teman-temannya hilang di gunung ini. Pendaki itu hampir saja mengikutinya. Namun tiba-tiba seorang porter tua menarik lengannya dan berbisik dengan wajah ketakutan, "Jangan ikut dia. Dia bukan manusia." Saat ia menoleh kembali ke arah gadis itu telah menghilang. Banyak yang percaya bahwa Gunung Gede memiliki penjaga gaib yang akan mengambil nyawa pendaki yang ceroboh. Beberapa orang tua di desa sekitar mengatakan bahwa dulu saat jalur pendakian pertama kali dibuka, ada ritual tumbal yang harus diberikan. Dulu sebelum jalur ini dibuka, ada sesajen yang harus dikirim ke atas gunung, ujar seorang kakek penjaga base camp. Tapi orang-orang modern sekarang sudah lupa, mereka tidak lagi menghormati para penunggu di atas sana. Mereka menolak memberikan sajen, jadi yang ada malah diambil nyawanya. Konon setiap beberapa tahun sekali gunung ini akan menuntut nyawa sebagai bayaran atas pendakian yang dilakukan manusia. Apakah yang terjadi pada Rina, Bayu, Doni, dan Sari adalah bagian dari tumbal itu? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal yang pasti, Gunung Gede tidak pernah melupakan mereka yang hilang. Dan sampai sekarang, bisikan-bisikan di dalam kabut masih terdengar memanggil. Jika suatu saat kamu mendaki ke sana dan mendengar seseorang memanggil namamu dari dalam kabut, "Nde, Gana," pernah menoleh, karena bisa jadi mereka masih mencari teman untuk menemani mereka di dalam kegelapan. Setelah beberapa bulan berlalu, nama Rina, Bayu, Doni, dan Sari perlahan mulai terlupakan oleh banyak orang. Namun tidak bagi keluarga mereka. Orang tua mereka masih sering mendaki ke Gunung Gede, berharap menemukan petunjuk keberadaan anak-anak mereka. Tapi anehnya, setiap kali mereka naik, cuaca selalu berubah drastis. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup kabut tebal, hujan turun tanpa peringatan, dan suara angin yang melolong terdengar seperti bisikan-bisikan samar. "Mama, tolong aku!" Seorang ibu yang kehilangan anaknya mengaku pernah mendengar suara lirih di tengah kabut. Suara yang sangat ia kenali, suara Sari. Tapi saat ia berlari ke arah suara itu, ia justru tersesat dan hampir terjatuh ke jurang. Untungnya porter yang menemani segera menariknya sebelum terlambat. "Maika sudah bukan manusia lagi. Bu," bisik si porter dengan wajah pucat. "Jangan coba-coba cari Maika." Sejak saat itu, para keluarga yang kehilangan anak-anak mereka tidak pernah lagi berani mendaki Gunung Gede. Tapi teror tidak berhenti di sana. Adi, satu-satunya yang selamat, mencoba melanjutkan hidupnya. Ia pindah dari rumahnya menjauh dari kenangan buruk itu. Namun mimpi buruk tidak pernah berhenti menghantuinya. Setiap malam ia selalu terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya ia kembali berada di hutan Gunung Gede. Kabut menyelimuti sekelilingnya. Dan di tengah kabut itu ia melihat sosok samar.
Rina, Bayu, Doni, dan Sari berdiri dalam bayangan. Tapi wajah mereka tidak seperti dulu. Kulit mereka pucat, mata mereka kosong, dan mulut mereka menyeringai lebar terlalu lebar untuk manusia. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menatapnya, dan semakin lama mereka semakin mendekat. Suatu malam, Adi terbangun dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Ia yakin itu bukan manusia. Sejak saat itu Adi menghilang, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya kosong, dan ia tidak pernah terlihat lagi. Beberapa orang percaya bahwa ia akhirnya kembali ke Gunung Gede. Dan kali ini, ia tidak pernah kembali. Setelah peristiwa tragis tahun 2007, kejadian aneh terus berlanjut. Banyak pendaki yang melaporkan melihat bayangan misterius di dalam kabut. Ada yang mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka di jalur pendakian. Namun saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Seorang pendaki bahkan mengaku pernah melihat sekelompok orang berbaju lusuh berjalan di kejauhan. Mereka berjalan dengan langkah lambat dan kepala tertunduk. Pendaki itu mencoba mengejar, ingin bertanya apakah mereka butuh bantuan. Namun tiba-tiba porter yang bersamanya menarik lengannya dengan kasar. "Jangan dekati mereka," bisiknya dengan panik. Saat pendaki itu menoleh kembali, mereka sudah menghilang dalam kabut.